Dan Oke. untuk keuntungan sih, alhamdulillah untuk sekarang ini udah balik modal. Nasi kapsa ini kalau kata orang-orang tuh merupakan salah satu hidangan favorit dari Raja Salman, Mbak. Nah, ini nasi Bukhori nih. Ini dari Afghanistan ya katanya. Halal Fest ini juga dibuat paket hampers juga. Terima kasih. Online Ya, dan ya. kita kebanyakan tuh lewat kayak e-commerce, Shopee, Tokopedia gitu. Berapa modal yang diperlukan dalam memulai usaha makanan instan atau siap saji, terutama Paling best seller itu pertama nasi mandi, nasi terus yang mandi? kedua nasi biryani. Ya, Hampir karena kayak kayak ya, kayak nasi samin gitu bukan sih? Tapi nah iya kayak iya mungkin kayak hampir ada yang hampir hampir-hampir lah. sama cuman kayak beda. Nah, kalau nasi biryani ini dia asalnya kan dari India, Pak, dari Sempet-sempetnya ya nih. Wah, iya benar setuju. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Muhammad Nuh Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak Budi. Sehat, Pak? Oke, ya alhamdulillah sehat ya. Ini Muhammad Nuh Firdaus sudah 2 kali masuk ke channel saya, Oh mantap. iya, ya. Dulu tuh, oh ya Membahas sebelumnya yang ini bahas teknik kimia. teknik kimia, Hmm, Raus teknik kimia di Universitas Indonesia usia. Nah kita ini membahas iya, Pak. kali ini kita membahas konten entrepreneur gitu kan, tentang wirausaha gitu Hmm. kan. Oke. Uh, Kebetulan Muhammad Nufir Daud ini punya usaha ya, namanya itu halal halal apa halal fest. Halal fish, usaha Ya itu kecil-kecilan, Pak. kayak artinya tuh ini ya usia, artinya tuh apa sih, pesta yang halal atau gimana tuh? Kalau fish itu kan ibaratnya tuh kayak makan besar, Pak. Kalau di arti Oh, makan harfiahnya besar. Iya iya iya. makan Makan besar. besar yang halal. Jadi, Oke. mm, Oke oke. Nice nice. Nah, langsung aja kita lihat ya. Oke. Nah, nah, ini bisnis makanan instan siap saji atau usaha makanan instan siap saji. Ini menarik sekali ya kita bahas mm, ini ya. mm, Nah, ini bagi yang apa namanya ingin kepoin ya, itu ada halal mm. fish-nya ini di Instagramnya saya lihat. Nah, ini salah satu produknya ya. Ini Iya benar, Pak. ya nasi kapsah ya. Jadi uh, bisa jelaskan sedikit nih, Us. Ini nasi kapsah ini apa yang membedakan sama bumbu-bumbu yang lainnya atau uh, apa yang menariknya nih? Silakan, Us. Mm. Jadi sebenarnya mungkin kalau boleh apa mulai dari halal fish-nya dulu kali ya, Pak. Jadi Oh, boleh, halal fish boleh. sendiri itu kalau ada yang belum tahu, mungkin sebenarnya yang tadi sudah disampaikan juga. Jadi halal fish ini adalah produsen makanan instan atau makanan cepat saji. Nah, Iya, ya. spesifiknya lagi tuh makanan Timur Tengah sih, Pak, di sini. Oh, oke. Makanan Timur Tengah. Jadi kayak di Timur Tengah kan banyak kuliner-kuliner yang khususnya di sini menggunakan beras, dan berasnya tuh khusus di sini menggunakan beras basmati, Pak. Jadi kayak Oh, biasanya hidangan Timur Tengah tuh menggunakan beras basmati ini yang apa? Dia itu sebenarnya teksturnya mungkin sedikit berbeda dengan agak beras lokal kita yang ada agak di kayak sini. panjang gitu ya saya lihat itu Iya, ya. agak panjang. Ah, Nah, nah kalau Halal Fish sendiri ini memproduksi paket paket beras basmati dan bumbu instan beberapa varian apa nasi-nasi Arab, Pak. Salah satunya nasi kapsa ini. Nah, oh, ya, kalau ya. ditanya apa yang apa spesial mungkin ya dari nasi kapsa ini yang membedakan dengan yang lain, mungkin kalau nasi kapsa ini kalau kata orang-orang itu merupakan salah satu hidangan favorit dari Raja Salman, Pak, di Arab Oh gitu Saudi. ya. Hidangan favoritnya di Ini Arab Saudi. hidangan. Jadi kalau misalnya di sana tuh kayak ada perayaan-perayaan besar, biasanya ini hidangan yang sering dihidangkan gitu, Pak. Kayak misalnya Oh, apa hari-hari besar di kerajaan Arab Saudi itu biasanya hidangan-hidangannya ini yang disajikan gitu. Kalau oh, kalau dari info-infonya gitu. oh. Kalau boleh tahu nih, ini berarti ngimpor atau kalian nanam sendiri Ya, atau gimana tuh? jadi sebenarnya kalau berasnya ini kan di Indonesia nggak ada ya sebenarnya. Iya Jadi benar benar benar. kalau kalau untuk apa
asal bahan bakunya sebenarnya impor, cuman kita Oh. ngambil dari ada apa distributor di Jakarta gitu kirim ke sini. Oke, 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 oke. Halal fish. Oke, lanjut ya. Kita ini tadi Mm-mm. nasi kapsah ya. Mm-mm. Ini sajian khas Timur Tengah. Ini kata si Daus ini salah satu kesukaannya Raja Salman gitu ya. Nah, Mm. sekarang ini nasi mandi nih. Nah, ini gimana nih, Us? Nasi mandi nih. Gimana nih? Nah, mungkin kalau nasi mandi ini banyak orang mungkin yang sudah cukup familiar ya, karena Ya, kayak ya. biasanya apalagi di bulan puasa tuh sering dihidangkan kayak apa restoran-restoran beberapa juga mulai banyak yang jualan nih nasi mandi. Iya, benar, 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 Terus benar. kalau nasi mandi ini mungkin kenapa dia apa namanya jadi mungkin cukup terkenal dan cukup cocok rasanya di lidah orang Indonesia khususnya orang Banjar mungkin ya Iya, karena ya. secara rasa dan secara rasanya tuh lebih light gitu Pak dibandingkan nasi-nasi Timur Tengah yang lain. Hampir Karena kayak 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 nasi samin gitu bukan sih? Tapi nah iya mungkin kayak ya mungkin kayak hampir ada yang hampir hampir-hampir lah. sama cuman kayak beda sedikit lah. Iya, Kalau kalau dibandingkan yang lain kan kayak apa aromanya cukup kuat, terus iya kayak rempahnya benar-benar. cukup kuat. Kadang beberapa orang tuh ada yang kurang kurang pas gitu. Makanya mungkin Iya, nasi mandi ini cukup terkenal dan cukup pas gitu di beberapa kalangan. iya benar-benar Kalau benar. kalau dari asalnya sih menurut apa beberapa kalangan asalnya dari Yaman, Hadramaut Hadramaut gitu. Yaman. Iya. Mm. Iya, oke, oke, oke. Kalau saya pernah nyoba yang ini nasi mandi di daerah Banjarbaru kan ada rumah makan Arab gitu ada juga kan ya. Cuman Mm. apakah kemarin waktu bulan puasa lewat itu nggak ngeliatin ya apakah masih buka atau enggak gitu ya. Tapi kalau di Banjarmasin sendiri ada beberapa lah yang menjual nasi Lumayan mandi banyak ini, lumayan banyak. yang Oke, sudah jual. oke. Lanjut ya. Nah, ini nasi Bukhari nih. Ini dari Afghanistan ya katanya ya. Iya dari Anunya Timur Tengah, kawasan Afghanistan sana. Afghanistan. Kalau kalau ini sih teksturnya apa rasanya tuh lebih segar sih Pak karena kayak di sini dia kayak pakai apa tomat rasanya. Oh, Kayak di jadi dalam jadi di bumbunya tuh dari Halal Fest sendiri ini hmm, selain pasti dibungkusnya ini ya, dibungkusnya ini kan ada nasinya gitu kan. Terus hmm. ada bumbunya juga ya Us ya. Bumbunya itu Iya benar. bumbunya apa aja tuh sisinya Us? Nah jadi dalam satu paket beras basmati plus bumbu instan nih di dalamnya udah lengkap sama bumbu, pastinya udah bumbu, ada beras basmati, terus ada Ya. rempah juga. Dan buat yang bukhori ini kita tambahkan saus tomat juga, Pak. Karena Oh, biasanya kalau kalau yang apa versi aslinya kan dia pakai potongan tomat ya. iya benar Cuman benar karena benar. ini kita bikin yang instan, yang Iya benar. mungkin apa on the go gitu yang cepat. Jadi kayak kita ganti pakai saus tomat. Walaupun nggak 100% mirip, cuman ya palingnya bisa bisa mendekati lah Iya benar rasanya. benar. Ini kan kayak jadi kalau untuk toppingnya ya, entah itu Mm-mm. mau ayam atau kambing dan sebagainya ini Mm-mm. selera kita aja ya Us ya. Iya, Yang penting kan selera masing-masing. uh, Jadi ya bisa ciri di khasnya tuh memang nasinya ini kan sama bumbunya itu mm, yang memang sama bumbunya. iya benar benar benar. Oke. Kalau boleh tahu nih Us, kalau racikannya tuh Mm. gimana Us? Kalian tuh meracik sendiri atau memang sudah ada melakukan uji coba atau gimana tuh Us? Mm. Dari bumbu-bumbu Sebenarnya eh, ada kayak coba-coba juga, ada belajar juga, atau ya langsung kombinasi lah Pak. nyobain ke sana langsung oh ini rasanya kayak gini nih atau mesen nasi asli dari Timur Tengahnya masakannya terus oh ini kayaknya pas ini atau gimana Us atau Kombinasi semua itu sih Pak. Kombinasi apa oh googling, coba-coba, terus iya nyobain iya punya orang, oke oke dikombinasikan sampai kayak apa kita dapat takaran yang pas yang kita jadikan patokan gitu Pak. oke nice 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 lanjut ya ini nasi Mm-mm. biryani nah ini nasi biryani yang apa lagi nih yang membedakan ini ada kismisnya ya Mas ya Ya, oh ya tadi kelupaan juga. Jadi di oh iya dalam paketanan itu juga ada kismis. Jadi kayak semuanya udah dapat kismisnya oh juga. jadi semuanya Nah, ada kismisnya Os ya semuanya ada kismisnya. oke Jadi oke oke selain oke. rempah juga ada kismisnya juga. Oke. Nah, yang Oh ya, membedakan nasi biryani ini apa nih, Us?
Nah, kalau nasi biryani ini dia asalnya kan dari India, Pak. Dari India, Oh, terus dari India. nasi biryani ini dia secara rasanya tuh yang paling kuat rempahnya. Jadi kayak agak strong lah di sini. Kayak dia pakai apa namanya jinten, ketumbar, kapulaga, kayak hampir semua rempah tuh masuk di situ. Makanya kayak dia yang paling kuat sih. Dan beberapa orang ada yang suka, ada yang kurang suka. Karena tadi sih Oh, kayak gara-gara strong tadi sih. oh Gitu. iya, tapi masalah selera gitu kan. Kita kan Masalah ya selera benar. beda-beda. Iya, benar-benar. Beda-beda. Jadi makanya kali ya apa Daus ini membuat banyak varian seperti itu. Oke, Hmm. nice ya. Oke, lanjut ya. Nah, aduh, agak nggak kelihatan ya. Tapi ini berarti ada nasi kapsa, nasi biryani, nasi bukhori, nasi mandi, dan ada juga nasi kebuli nih. Nah, Hmm. kalau dari produknya yang ini, eh, yang paling laris, yang paling laku yang mana, Us? Yang paling banyak dibeli? Yang paling best seller itu pertama nasi mandi, Nasi terus yang mandi kedua ya? nasi biryani. Ya, Oh, gitu. Nasi mandi dan nasi dua. biryani ya, Ya, yang paling best seller dua itu yang paling best dari seller. semua varian. Eh, eh, ini penjualannya sampai kemana aja, Us? Apakah wilayah lingkup Banjarmasin saja, atau sampai ke Pulau Hmm. Jawa, atau sampai kemana, Us? Paling jauh itu kemarin kita pernah sampai ke Aceh, Pak. Sampai ke Aceh? Kirim. Paling Oh, jauh sampai ke Aceh kemarin. tempatnya ini, apa namanya? Assalamualaikum Pak Kuncoro. Waalaikumsalam. Oh iya, 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 Oh iya, iya, iya. benar juga ya. Iya. Cuman, cuman itu kayak satu dua sih, Pak. Oh iya, Apa? iya, iya, iya. Kebanyakan itu wilayah Kalsel, Banjarmasin, Banjarbaru, Kalteng. Ya Kalteng. lingkup Kalimantan lah. Berarti, Kaltim, Kalteng, nah, Kalsel. saya menarik nih, Us. Mhm. Kalau ini apa namanya packagingnya, Us? Nama kemasannya nih, Us. Namanya apa, Us? Ini pakai apa? Standing pouch kalau istilahnya. Standing Standing, pouch, eh, standing pouch, standing pouch, coach. pouch. Ya, Oke. jadi kayak bahannya sih plastik, plastik sih Mm-mm. sebenarnya nih. Plastik cuman yang agak tebel gitu. Iya, Terus iya, saya lihat dia memang uh, berkualitas sih. Iya, iya. dan apa? Udah food grade juga sebenarnya kayak. Jadi plastiknya ya memang aman lah buat buat makanan. Iya, mau Terus di cuaca atau gimana gitu kan. Tapi kalau sudah kita hmm, sampai di rumah ya, bagusnya disimpan di mana? Di dalam kulkas kan? Saya lihat ada di dalam kulkas ya. Atau di luar aja, atau bagaimana, Us? Sebaiknya. lebih baik sih di suhu ruang ya. Karena apa namanya? Di dalamnya kan juga ada bumbu ya, Pak. Bumbu kan kalau Oh misalnya iya, di benar, dalam benar, kulkas benar, benar. mungkin secara ininya apa kelembapannya kan lumayan tinggi tuh di situ. Takutnya kecampur air terus bisa jadi menggumpal. Oh iya, benar, Jadi benar, lebih baik benar. di suhu ruang aja, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Oke, nice ya. Ini menarik sekali. Nah, ini juga ada, kan kemarin musim hampers ya, kemarin saya lihat ya. Hmm. Ternyata juga Harvest ini juga dibuat paket hampers juga. Makasih juga kemarin Daus kirimin juga ya. Dan Hmm. menarik nih, Us. Berapa lama nih, Us, dari Hmm. paketan ini sendiri? Maksudnya Oke. kemasannya dan berasnya itu sendiri sama bumbunya nih, Us. Sampai sekitar 6 bulan sampai 12 bulan sih sebenarnya karena di dalamnya kan sebenarnya cuma beras, rempah, dan bumbu. Bumbunya juga 6 bumbu bulan ya. kering semua jadi harusnya ya, Oh, jadi harusnya tahan sampai 6 ang- ya oh 6 kalau bulan lah paling. oh gitu. Ini berarti apa namanya, mencoba sudah untuk izin ya untuk Badan Pengawas Makanan Hmm. gitu ya, tapi masih proses gitu ya, Us ya? Iya, Atau kalau izin kita sudah dalam proses untuk pengajuan ke bukan BPOM sih Pak. Kalau kalau ini kan industri rumah tangga, jadi lebih ke apa izin PIRT buat industri rumah tangga. Kalau BPOM tuh oh biasanya buat frozen food dan segala macam gitu. oh gitu. Tapi Hmm. sudah apa namanya aman aja ya, Us, ya? Alhamdulillah selama ini aman aja. Oke, Aman nice. aja, alhamdulillah. Oke, Kemarin juga sudah disurvei dan sudah dilanjutkan sih prosesnya. Tinggal nunggu. oke. Mudah-mudahan dilancarkan, Us. Mantap, Us. Hmm. Lanjut ya kita ya. Nah, ini saya lihat warna putih ini ya, tadi yang warna hitam. Jadi ini apa yang kemasan terbaru, atau yang tadi, atau ada variasinya, atau ada yang membedakan, atau gimana, Us? Nah, nah, jadi awal-awal tuh kan kita apa produksi yang kemasan yang beras plus bumbu ya Pak. Iya, Nah cuman benar-benar. seiring berjalannya waktu tuh ada beberapa konsumen yang nanya juga nih,
ada jual bumbunya aja nggak? Nah, makanya dari situ Ah, kayak kita melihat apa namanya iya iya, keinginan dari konsumen kan, akhirnya kayak iya kita benar. coba inovasi lah, kita bikin produk baru yang khusus bumbunya aja di situ. Karena Gitu. ada beberapa yang kayak mungkin merasa agak mahalan, karena Oh, kayak sebenarnya yang bikin mahal tuh kan berasnya ya Pak. oh gitu, Jadi iya iya. beberapa orang kayak pengen coba pakai beras Banjar aja misalnya. Tapi Di sini bumbunya, kita iya bumbu bumbunya dari dari sini. Alves Ya, sendiri, ya hmm. benar-benar benar. Makanya di sini kita sediain juga nih yang mau beli bumbunya aja silahkan gitu. Oh, nah kalau boleh tahu nih ya, ini Hmm. kalau satu harganya berapa nih Us? Ini kan bumbu aja nih ya. Nah ini berapa nih Hmm. harganya Us? Nah, kalau bumbu ini kita ada dua ukuran, Pak. Ada ukuran 30 gram, ada ukuran 100 gram. Hmm. Nah, untuk yang 30 gram itu tuh bisa untuk 1 kilogram beras, itu harganya 15.000 satu Oh, piece-nya untuk yang 30 gram itu. iya iya Terus iya. untuk yang 100 gram bumbu itu bisa untuk sekitar 3,3 kilogram beras, itu harganya Mhm. 45.000, Pak. Oke. Kalau Mm-mm. ini sendiri tadi, kalau nasi dengan bumbunya tadi berapa satu paketnya Us? Nah, kalau untuk yang paketan beras plus bumbu itu kita ada dua ukuran, Pak. Ada yang 200 gram, Iya, itu untuk 3 sampai 4 porsi iya atau iya, 4 piring, itu iya. harganya 35.000. Mhm. Kemudian yang 300 gram itu untuk 5 sampai 6 porsi itu harganya 45.000. Oke. Wah, Kalau dihitung itu sih sebenarnya masih lebih murah daripada kayak beli satu porsi nasi mandi sekitar 30 ribuan ya. iya, ini kan bisa Ditambah buat lauk. berapa porsi kan? Iya, bisa Iya, buat benar beberapa benar benar. porsi. Dan Oke. kayak apa? Jadinya bisa ngukur sendiri nih kalau misalnya lauknya mau banyak, lauknya mau Iya, dikurangin, benar benar bisa benar ngukur benar. sendiri. Dan di masa COVID ini kan jadi lebih aman kan kalau misalnya kita nggak tahu kan kalau makan di luar terus kayak keadaan sekarang kan kayak gitu kan. Ini nih marketingnya jalan dia nih luar biasa ini. Udah jadi jiwanya ya sempet-sempetnya ya nih. Wah, iya benar setuju. Oke oke oke. Iya benar-benar Us. Ya, oke, nice ya Us. Oke, lanjut ya. Nah, pertanyaan pertama nih Us. Berapa modal yang diperlukan dalam memulai usaha makanan instan atau siap saji, terutama halal face ini Us, tentang makanan Arab. Silakan Us. Kalau ditanya berapa, kemarin itu saya nyiapin kayak sekitar 10 juta deh. Cuman kayaknya nggak kepake semua, cuman saya anggarkan aja 10 juta buat di sini gitu, kayak bikin rekening sendiri buat Hmm. buat si usaha ini. Jadi kayak di situ ditaruh 10 juta gitu awalnya. Terus akhirnya nanti atau kayaknya nggak kepake semua sih, seingat saya masih ada Oh gitu. beberapa. Hmm. Itu ini Daus sendiri usahanya atau sama rekan-rekan atau sama keluarga atau gimana, Us? Saya bareng keluarga sih, sama Oh, orang tua juga, dibantu orang tua. oke. Berarti 10 juta itu sudah semuanya Us yang mulai dari kemasannya, Hmm. nasinya, semuanya. Iya. Iya, awalnya 10 juta. Logo, semuanya kayak, ya semuanya lah 10 juta. Oke. Dan itu kayaknya nggak sampai 10 juta juga sih sebenarnya. Bahkan nggak sampai 10 juta Us ya. Ya, Oke, nice ya. Oke, karena oke. kita basisnya online, Pak. Oh iya benar. Jadi menghemat banyak di situ. Iya benar-benar. Dan sekarang juga memang era digital luar biasa ya. Jadi Mm-mm, mm-mm. asal kita pinter-pinter apa ya, mungkin melakukan marketingnya dan lain sebagainya, Mm-mm, mm-mm. insya Allah ya bisa lah ya. Apalagi juga benar-benar rasanya juga enak dan testimoni Iya, pelanggannya juga ini pasti akan rame dengan sendirinya tanpa harus capek-capek ya. Oke, nice. Berarti 10 juta Us ya. Wow, lumayan. Nice. Lanjut ya Us ya. Nah, pertanyaan kedua nih Us. Bagaimana cara usaha siap saji ini atau makanan instan ini cepat laku atau cepat laris Us? Apa? Menurut Hmm. Daus bagaimana Ini Us? cukup cukup menarik pertanyaannya. Ya, Jadi eh, cepat laku dan cepat laris. Mungkin kalau ditanya ini sebenarnya tantangan, kalau bisa dimulai dari tantangan ya, tantangannya kita ya, di sini adalah ini produk yang baru dan mungkin kayak banyak orang yang belum tahu. Nah, ya, yang pertama kali dilakukan adalah ya gimana biar orang-orang tahu produk kita. Terus karena ini di sini online ya, online kita nggak punya toko, kita nggak punya, dan ini produknya baru juga. Yang pertama kali harus kita dapatkan itu adalah testimoni dari konsumennya, Pak. Jadi kayak orang-orang harus bakal yakin membeli produk kita
kalau sudah ada orang yang beli dan bilang kalau Mencoba. itu enak gitu. Iya, iya, Udah iya. mencoba dan ya emang dia testimoninya bagus gitu. Itu sih yang di awal-awal yang kita berusaha lakukan di situ, kayak kita bikin produk yang benar-benar bagus, bisa diterima konsumen, terus kita edukasi juga konsumen karena ini produknya juga baru, kita edukasi, terus kita coba cari nih testimoni-testimoni dari orang-orang dan kita coba kasih apa namanya Sampel. pelayanan yang bagus juga, ya Oh, sampel, kasih giveaway, terus kasih oh, pelayanan yang bagus juga Pak, karena di sini kan online ya, online iya, dan iya, kita kebanyakan tuh lewat kayak e-commerce, Shopee, Tokopedia gitu. iya, Jadi iya. kita berusaha ketika ada yang order kita coba secepatnya kirim, jangan sampai kayak terlambat gitu. Kalau ada yang nanya dijawab, kayak Oh, gitu. nah berarti ini kan saya lihat apa namanya? Saya lihat kan ada akun Instagramnya Halal Fest ini. Hmm, Nah, hmm. apakah ini hanya di Instagram atau kalian juga bikin di Facebook atau di Twitter dan lain sebagainya? Karena kan kalau kita lihat, kalau saya lihat ya, itu Hmm. setiap media sosial tuh apa Beda. namanya penggemarnya tuh beda-beda ya. Ini Iya bukannya benar-benar. kita apa ya, tapi kalau di FB saya lihat itu udah yang apa namanya kalangan-kalangan mungkin agak gimana ya, ya generasi sekian lah seperti itu kan. Dan Hmm. dan lebih cepat, bukan lebih cepat, apa membagikan postingan itu juga lebih banyak gitu kan. Walaupun juga di Hmm. TikTok dan Instagram juga bisa lebih cepat viral. Nah, ini apakah Hmm. Daus sendiri itu ada orang khusus untuk memegang akun medsos Halal Fest produk Daus sendiri? Atau satu orang nih megang semua medsos atau bagaimana tekniknya, teknisnya? Kalau 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 untuk medsos sih sebenarnya belum ada spesifik orang yang megang Facebook, satu orang enggak sih. Kayak Hmm. kalau untuk saat ini di handle sama orang yang sama sih Pak. Cuman mungkin lebih ke gimana kita generate atau kita ngasih kontennya Pak. Mungkin di Facebook sama di Instagram mungkin akan berbeda gitu. Iya Di benar. WhatsApp mungkin juga akan berbeda, lebih lebih ke situnya sih Pak. Hmm. Dan juga yang kita sadari ini sih ini Pak, pas awal-awal sampai beberapa bulan terakhir, akhirnya tuh kita bisa tahu nih kayak karakteristik konsumen kita tuh seperti apa sih, kayak yang range umur berapa, Ya apa benar. eh, terus pekerjaannya apa itu sudah mulai kelihatan gitu. Jadi kayak akhirnya kita bisa fokuskan gitu. Kayak Iya. daripada kita sebarkan di semua tempat, kita akhirnya coba fokuskan di tempat-tempat tertentu gitu dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Oh begitu. Jadi sudah ada pasarannya sendiri ya. Jadi Hmm. kirain mencoba untuk di semua medsos ya. Karena saya misalnya kayak Rans Entertainment ya, dia di Hmm. Instagram aktif, di Facebook bahkan hampir tiap satu hari itu saya lihat Hmm. postingannya itu berapa jam itu memang Hmm. memanfaatkan semua peluang lah bahasanya Semua. seperti itu. Iya benar. Jadi barangkali mungkin bisa apa namanya dicoba mungkin Us. Tapi ya mungkin karena Hmm. sudah ini udah berapa lama sih Us? Udah hampir setahun lebih Us ya? Hampir belum setahun, hampir setahun mungkin. Hampir setahun ya? Kemarin tuh awal Oktober 2020 sih Oh mulai. iya benar-benar. Tapi ya alhamdulillah udah lumayan Us ya. Saya lihat itu ya. Alhamdulillah. Oke, nice nice. Oke, jadi seperti itu caranya ya. Kalau Hmm. misalkan salah satu prakteknya aja gimana Us? Kalau boleh tahu ya. Prakteknya nih Hmm. supaya cepat laku gimana Us? Yang paling cepet laku tuh ini sih yang kita lakuin kemarin tuh pas pas bulan puasa kita banyak-banyak ini sih ke food blogger sih Pak. Foodgram Ah, gitu, food hmm, selebgram di iya iya Instagram. iya Itu benar. sih yang banyak bantu ngeboost juga. Kayak kita endorsement gitu sih. Kayak kita kirim produk, Oh iya, mereka coba, terus mereka review. posting. Dari situ sih kemarin banyak ya diposting sama mereka. Karena Oke. emang yang tadi saya bilang sih Pak, ini kan produknya baru dan kayak orang-orang tuh mesti ngeliat dulu nih. Iya Bahkan benar-benar. kayak harus dipraktekin cara bikinnya gimana gitu. Iya iya. Sampai segitunya. Oke oke. Nice nice. Thank you Daus. Kita lanjut ke pertanyaan Hmm. ketiga. Nah ini bagaimana keuntungan yang diperoleh selama ini? Apakah ada pernah ngalamin rugi nggak atau dalam waktu sehari ini berapa sih yang
lakunya atau bagaimana, Us? Jadi kalau ditanya rugi, sebenarnya usaha ini cukup aman sih Pak kalau ditanya dari segi resiko ya, karena Iya, pertama ini jangka kita panjangnya, jualan iya. ya makanannya kering, Iya, bahannya kering bisa disimpan. Jadi resiko basi dan segala macam itu agak kurang. iya Terus benar-benar. juga karena kita di sini juga online ya. Jadi yang kita lakukan tuh kayak kita produksi by order gitu sih. Jadi kita usahakan nggak ada yang terbuang gitu. Jadi Oke, secara resiko sih cukup aman sih. Dan oke. untuk keuntungan sih, alhamdulillah untuk sekarang ini udah balik modal. Terus Wow, dari ya, Oktober kan dibuka nih, Us ya? hmm, hmm. Berapa bulan tuh, Us, balik modalnya, Us? Itu sekitar bulan puasa kemarin sih, berarti bulan berapa bulan Oktober, ya? November, Desember, Januari, April, Februari, Maret, April, Mei. April, Mei ya. Berarti kurang Hmm, kurang lebih 6 bulan, 5-6 bulanan udah balik modal. Wow, nice ya, luar biasa. alhamdulillah. Berarti ke selanjutnya ke depannya ini udah tinggal alhamdulillah aja. Wah, luar biasa. Hmm, Keren, keren, keren. Jadi intinya sudah bisa balik modal dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Dan itu kalau boleh tahu, Us, dalam satu hari yang hmm. megang media sosial itu menghabiskan berapa jam itu untuk balesin atau ngirim barang dan sebagainya. Ada nggak sih? Apa sibuk banget 24 jam atau gimana, Hmm, Us? hmm. Sebenarnya nggak sampai 24 jam, Pak. Cuman waktu waktu naik-naiknya kemarin tuh kayak hampir seharian gitu, kayak ngebalesin, terus kayak packing. Yang agak makan waktu banyak sih waktu packing sih, karena kayak Iya. kebanyakan kan pesanannya tuh dari luar kota dan lewat e-commerce kan, Shopee, Tokopedia gitu. Jadi kayak mesti di packing bagus gitu, kayak harus pakai bubble, harus pakai kardus biar biar nggak rusak gitu di pengiriman di Nah, kurirnya. menarik nih, Us. Bagaimana cara kita untuk eh, menggait bahasanya itu kan di kamar tadi Hmm? seperti Shopee atau Tokopedia itu gimana, Us, menjual produk kita? Apakah seperti cuman upload produk kita Hmm? sesimpel itu atau bagaimana, Us? Nah, sebenarnya kalau Shopee dan Tokopedia tuh banyak terbantu dari ini sih, review Pak, review pelanggan di situ, review Ada bintangnya pelanggan, itu ya? ada bintangnya, Iya, terus iya. kayak banyak dibantu juga dari yang tadi saya bilang, endorsement dari Instagram tadi. Jadi kayak kebanyakan tuh orang-orang dari Instagram nih alurnya, dari Instagram datang nanya-nanya, biasanya kita arahkan dua, antara ke e-commerce atau ke WA. Kalau orang-orang yang mau Ah, beli langsung tuh bisa bisa lewat WA, WhatsApp, atau kalau mereka yang oke. luar kota biasanya kita arahkan ke e-commerce, Shopee dan Tokopedia. Soalnya biasanya kalau di Shopee dan Tokopedia itu ada gratis ongkir, Pak. Jadi kalau misalnya kirim, Oh iya, misalnya kayak benar, Kota benar, benar. Baru, Iya. Balikpapan, nggak kena Berarti ongkir paling gitu. banyak orang belanja lewat Shopee ya, Us ya? Shopee paling banyak. Kalau berarti ini masih ada rencana nggak sih, Us, mau bikin tokonya sendiri, terus langsung bikin rumah makannya, atau cuman tokonya aja, atau ada rencana gitu? Atau gimana? Tetap online aja lah. Saya untuk sekarang sih belum ya, Pak. Karena kayak Oh. saya sendiri kan kayak masih sambil kerja, terus Oh ya, ini kan ibaratnya bukan bukan pemasukan bukan utama ya, cuman bukan bahasanya pemasukan tuh utama kayak. sesambil-sambilan gitu kan. Oh, iya Iya. benar. Luar Cuman mungkin biasa. ke depannya ya bisa juga sih dikembangkan ke arah sana sih sebenarnya. Iya, iya, Cuman iya. ya mungkin nanti dipikirkan lagi mungkin. Sambil melihat bagaimana ininya Mm, ya. Oke, nice. mm, Pertanyaan terakhir, Aus. Mantap. Nah, bagaimana persaingannya nih, Aus? Nasi mm, Timur Tengah siap saji ini, menurut Daus sendiri. mm. Kalau buat persaingannya sebenarnya untuk wilayah Banjarmasin khususnya, atau mungkin wilayah Kalimantan, ya sebenarnya cukup cukup menarik Pak, karena Ya, sebenarnya masih jarang sih ada produk kayak gini. Jadi kayak ya ada sebenarnya peluangnya masih lumayan besar. ada saya lihat, Us. Ada saya lihat sebenarnya di Ada, daerah cuman kayak Kota tapi nggak sebanyak. dia tidak tidak up gitu di media sosial. Nah itu jadi Mm, apa namanya, dan itu kayaknya impor itu saya lihat. Oh ini kayaknya ini, makanya saya lihat. Tapi saya belum pernah coba sih. Nah itu di mm, toko-toko kayak yang di toko kurma dan lain sebagainya. mm. Tapi bagaimana yang untuk Nah, di online ini, Us? Persaingannya, Us? jadi
setahu saya itu kebanyakan wilayah Kalimantan, Banjarmasin sekitarnya itu orang-orang tuh kayak reseller gitu Pak. Jadi ngambil Oh, brand-brand yang ada dari Jawa. Jadi kayak mereka bukan ah, ngambil brand sendiri, bukan bikin brand sendiri gitu. Jadi kayak iya mereka benar-benar. ambil brand yang udah ada, Tinggal mereka beli, dipasarkan. tinggal Iya, dijual, tinggal iya, dipasarkan. Dan iya, saya rasa itu kayak di situ bakal susah sih pergerakannya karena satu harganya dikontrol sama produsen di sana, terus ya iya. kena ongkir juga pengiriman di sini, terus ya jadinya harganya mahal gitu di sini. Kita nggak bisa bebas pergerakannya. Makanya saya pikir kayak lebih baik kayak kita produksi Produksi brand sendiri, sendiri. Berarti produksi ini sendiri. memang Halal Fest ini memang murni apa membuat di rumah sendiri Us ya. Semuanya Us ya. Hmm, Oke. semuanya mulai dari apa Kalau bumbu, kemasannya juga di daerah kemasan, Banjarmasin ya Us? kemasannya kalau untuk bungkusnya ada yang jual di sini cuman lumayan mahal ya. Jadi kayak kita ambil yang dari apa dari luar sampai dari Jawa. Oh, Selisihnya lumayan. oke oke. Tapi semuanya proses produksinya itu di daerah, di Di rumah rumah. Us ya. Oke. Iya. Nah, Makanya nih, tadi ya ya, industri rumah tangga. industri rumah tangga. Nice. Kalau boleh tahu nih Us, dalam Hmm. waktu 1 minggu nih berapa bungkus produk atau berapa produk yang dihasilkan, baik dari bumbunya maupun nasinya atau nasi dan bumbunya itu berapa? Sebenarnya apa satu satu minggu mungkin beda-beda ya Pak, tergantung Iya ya, permintaan tergantung ya. apa permintaannya. Cuman mungkin kalau dan tergantung itunya juga mungkin kayak misalnya apa waktu bulan puasa kemarin kan emang demand-nya tinggi ya, permintaan orang tinggi, banyak Iya orang iya makan, benar-benar terus benar. Iya banyak orang yang memang mencari produk seperti itu. Jadi mungkin agak berbeda dibandingkan sekarang. Tapi iya kalau iya. dilihat di bulan puasa kemarin sih transaksi lumayan tinggi sih, kayak mungkin seminggu bisa sekitar berapa ya? 30 kali sekitar 200 piece lah mungkin dalam seminggu itu. Wow, 200 Hmm. bungkus ya, 200 produk luar biasa. Itu Dan Di Shopee aja sih, belumnya di itu kayak baru di apa? Shopee. Wih, Iya, belum mantap. di WhatsApp gitu-gitu. Keren keren keren. Nah, ya, terima kasih Muhammad Nur Firdaus atas eh, sharingnya. Mudah-mudahan ini Hmm. bermanfaat dan mudah-mudahan berkah dan makin lancar lah usahanya Us ya. Amin, amin, amin. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Us, sukses selalu. Salah mohon Sama-sama, maaf. Pak. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.